Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, sukacita yang besar kembali kita boleh bertemu bersama-sama di bulan yang orang bilang September ceria. Ya, dan memang kita harus selalu ceria dan kita selalu bersukacita karena hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Haleluya. Puji Tuhan, dan memang kita layak untuk bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena level PPKM di Jawa ini sudah turun jadi level 2. Ya. Jadi angka pasien atau orang-orang yang kena COVID itu sudah makin berkurang. Saya dapat kabar dari Dokter Fania kalau di Panti Wilasa ICU udah kosong, bahkan bangsal-bangsal sudah mulai dirapikan lagi, semua mulai kosong, gak ada penghuninya. Kalaupun ada ya mungkin orang-orang yang sakit-sakit biasa begitu, 1-2 mungkin masih dalam proses penyembuhan, mungkin yang isolasi mandiri juga sudah dalam proses penyembuhan. Dan saya percaya semua kita dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita melihat antusias jemaat untuk beribadah pagi hari ini. Puji Tuhan, nah tema khotbah pagi hari ini yaitu penebusku hidup. Sama-sama saya katakan apa? Penebusku hidup. Puji Tuhan, kita lihat di dalam Ayub Fatsal 19 ayat 25. Ayub Fatsal 19 ayatnya yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Amin. Saudara, ini dikatakan oleh Ayub di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat. Saya kira belum pernah ada orang yang punya pengalaman hidup penderitaan seperti Ayub. Dalam waktu sekejap kekayaannya ludes, anak-anaknya mati, dia kena penyakit kulit yang sangat menjijikkan, bahkan istrinya pun gak mau dekat sama dia, ngusir dia, minta dia ngutukin Tuhan, bahkan nyumpahin lebih baik kamu mati, begitu saudaraku. Ya, jadi Ayub ini kehilangan segala-galanya. Tapi di tengah-tengah penderitaan seperti itu, karena ini belum dipulihkan, pada waktu itu dia belum dipulihkan, saudara, dia mengucapkan satu pernyataan yang mengandung unsur profetik, nubuatan. Ya, ada satu keyakinan di dalam dirinya, di dalam penderitaan yang dia alami, bahwa penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini satu nubuatan, saudara, tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia di dunia. Walaupun saudaraku waktu itu Ayub dalam penderitaan, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat-sangat penting di dalam doktrin kekristenan, yaitu doktrin penebusan. Ya, karena ini enggak ada di kepercayaan manapun juga, hanya ada di dalam kekristenan, konsep tentang penebusan. Nah, kita lihat dulu saudaraku di sini, ketika dikatakan aku tahu, kata tahu di sini artinya dalam bahasa Ibraninya yada, itu artinya punya pengenalan melalui pengalaman hidup. Pengenalan melalui pengalaman hidup. Hasil dari observasi, hasil dari investigasi. Itu kata tahu. Jadi bukan sekedar, oh aku tahu. Seperti kita bahasa Indonesia, kita tahu. Tapi apakah betul-betul tahu? Hanya sekedar tahu, kulitnya saja, dalamnya enggak. Tapi yang dimaksud yada di sini, Ayub punya pengalaman hidup. Dia merenungkan setiap pergumulan dalam hidupnya. Dia tahu dan tahu dan tahu di dalam rohnya, penebusku hidup. Ia akan bangkit dari debu. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Kalau diucapkan orang dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kaya, berlimpah-limpah, yang namanya bersukacita, mengucap syukur, itu gampang. Tapi ini diucapkan oleh Ayub ketika dia dalam penderitaan yang berat. Nah, kata penebus atau redeemer dari bahasa aslinya Gaal, itu artinya saudaraku membeli kembali. To pay back, membeli kembali. Tentunya kalau membeli kembali berarti ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan.
Atau juga kata penebus, Gaal ini konsepnya saudaraku di kalangan orang-orang Yahudi itu ada konsep menebus kerabat dekat gitu ya. Penebusan kerabat dekat. Contoh yang paling gampang ingat kisahnya Rut enggak? Kisah Rut yang akhirnya ditebus oleh Boas. Karena suami Rut mati, maka saudaraku akhirnya diajak oleh ibu mertuanya yaitu Naomi kembali ke Bethlehem, tanah leluhur suami dari Rut yang sudah meninggal. Juga Elimelech juga sudah meninggal. Maka singkat cerita Boas akhirnya yang menebus. Nah itu orang Yahudi begitu. Jadi kalau kakaknya meninggal, adiknya laki-laki harus melanjutkan garis keturunan kakaknya. Adiknya lagi meninggal ya adiknya lagi kalau memungkinkan. Ya, kalau enggak ada dicari mana yang lebih dekat lagi untuk menebus. Untuk menebus ini, melanjutkan garis keturunannya, keluarga ini supaya enggak putus. Nah, ini konsep yang luar biasa di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara, saya akan bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Ayub pasal 19 ayat 25. Aku tahu bahwa di sorga ada pembelaku, akhirnya ia akan datang menolong aku. Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita punya Tuhan yang siap untuk menolong saudara dan saya. Tuhan yang bangkit dari kematian karena Yesus yang menebus dosa kita, bukan Tuhannya yang mati, tapi kemanusiaannya Yesus yang mati, tapi dia akan bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini sangat penting untuk kita mengerti, saudaraku, karena konsep penebusan ini sebetulnya sudah ada sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat pada waktu Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Tuhan, memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka mulai mengalami ketakutan ketemu Tuhan. Mereka mulai malu karena mereka tidak berbusana, tidak berpakaian. Lalu mereka membuat dari daun pohon ara cawat, saudaraku. Ya, karena mereka malu, dia telanjang, mereka telanjang. Lalu perhatikan, ternyata Tuhan itu desainer pertama loh di dunia loh. Ya, dia membuatkan manusia pertama ini pakaian dari kulit binatang. Ya, dari kulit binatang. Nah, saudara lihat, kalau ada kulit binatang yang diubah jadi pakaian untuk manusia, berarti ada binatang yang dikorbankan. Betul nggak? Kalau nggak domba, kambing dikorbankan untuk menutup tubuh manusia. Ya, menutup tubuh manusia, hidup manusia yang sudah dosa. Maka tadi saudaraku, cawat yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu simbol agama yang hanya bisa menutupi, tapi enggak akan pernah bisa menyelesaikan akar dosa dalam hidup manusia. Kecuali Tuhan sendiri yang intervensi turun untuk menolong umat manusia. Ya, jadi ini harus kita pahami dulu saudaraku, bahwa sebetulnya sudah ada konsep penebusan di dalam kitab Kejadian itu ada. Tapi kata menebus sendiri muncul pertama kali itu di dalam Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ya, Keluaran 6 ayat 6 sampai 8. Kalau Anda perhatikan di screen dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Nah, di dalam kitab Keluaran ini kita mengenal kata menebus itu seperti orang Israel yang ada di Mesir dan Tuhan mau menebus mereka supaya bisa keluar dari perbudakan Mesir masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, yang pertama kita akan belajar di sini bahwa Tuhan menebus kita dari Mesir. Apa itu Mesir? Mesir bicara tentang hidup yang lama.
Hidup yang diperbudak oleh dosa. Tuhan mau tebus kita keluar dari perbudakan dosa. Kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Kita lihat dalam perjanjian baru. Ingat, perjanjian lama itu bayangan. Realitanya perjanjian baru. Nah, lihat saudaraku. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ini Mesir, saudara. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin, saudara. Jadi saudara, kita bisa lihat di sini. Yesus datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Darah yang mahal, precious blood. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti dikatakan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Zaman dulu kalau mundur lagi, orang Israel merayakan Paskah pertama dulu, mereka harus mengkhususkan anak domba yang akan disembelih. Mereka akan karantina ini selama 14 hari dan dia harus mendapatkan domba yang betul-betul sempurna, tanpa cacat celah, untuk layak dikorbankan. Nah saudara, Yesus lakukan semuanya ini untuk menggenapi apa yang dituntut oleh hukum Taurat, perjanjian yang lama. Yesus datang dengan darahnya sendiri dia korbankan bagi saudara dan saya. Dia harus menebus. Dia harus tebus. Nah, jadi bayangannya gini loh, kalau kita mau gambarkan. Kita ini dulu manusia yang berdosa. Sudah di pegadaian dosa. Kita ada di dalam pegadaian dosa. Contoh kalau ada orang lagi dalam kebutuhan gitu ya, lalu dia gadaikan perhiasannya di pegadaian. Katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal seringkali masalah yang lain timbul. Kira-kira bisa nebus lagi enggak? Kalau enggak bisa ditebus, apa yang terjadi? Hilang perhiasan kita. Apa yang kita gadaikan? Ya hilang. Kecuali Anda mau tebus. Nah kita itu seperti barang perhiasan tadi yang digadaikan. Atau apalah, sepeda motor, sepeda ontel, atau apa, saudaraku. Ya, masker, nggak ada ya masker digadein, ngapain gadein masker. Saudaraku, kalau ada di dalam pegadaian bisa nggak keluar sendiri begitu, tanpa ada yang menebus? Nggak bisa, nggak bisa. Kita tuh seperti itu, ada di pegadaian dosa, nggak bisa. Harus dari luar, orang yang lebih dikuat, lebih diberkati, datang untuk menebus. Misalkan kita sendiri yang menggadaikan, nah kita sendiri lagi butuh duit. Gimana mau nebus? Lalu datanglah Yesus, saudaraku, untuk menebus. Maka ketika Yesus menebus kita, ditarik itu barang keluar, saudaraku. Saya mau tanya, sebetulnya barang itu milik siapa, saudaraku? Ya milik yang menebus mestinya. Demikian juga hidupmu dan hidupku. Ketika Yesus menebus saudara dan saya, detik itu, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Sekarang hidup kita milik Tuhan. Nah Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dia berikan hidup itu kepada saudara. Nah ini sekarang aku titipkan ke kamu. Ingat saudaraku, hidup kita ini titipan Tuhan. Semua yang ada pada kita sebetulnya sudah miliknya Tuhan. Karena dia di atas kayu salib menebus hidupmu dan hidupku. Tapi sekarang tuh dipercayakan lagi. Ingat, anak-anak kita itu sebetulnya anak-anak Tuhan, miliknya Tuhan. Harta yang kita punya itu milik Tuhan. Kita ini hanya jadi pengelola dari harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Entah itu materi, entah itu kesehatan kita, entah itu jabatan kita, semua titipan Tuhan. Jangan pernah merasa memiliki, saudaraku. Semua milik Tuhan. Tuhan sudah tebus.
Dan sekarang Tuhan titipkan kepada kita supaya kita kelola, kita gunakan semuanya dengan bijaksana. Hidup kita, waktu kita, itu titipan Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Ini enggak ada saudaraku di dalam konsep manapun juga. Hanya ada di dalam kekristenan. Gambarannya begitu. Seperti orang Israel yang ada di Mesir, ditebus oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita. Dulu kita hidup dalam dosa. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita ditebus. Maka hidupmu dan hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Amin. Jangan sembrono dengan hidup ini. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan sok pinter. Semua itu titipan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, dia bisa ambil kapanpun juga dan Anda tidak boleh marah, Anda tidak boleh kecewa karena bukan milikmu. Oleh sebab itu apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini, mari kita gunakan dengan baik. Supaya kelak ketika Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari kita, tidak ada yang perlu disesali karena semua sudah kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi tentunya tidak hanya berhenti di situ. Kalau Anda tadi lihat Keluaran 6, sekarang kita lihat ayat yang ke-7, ya, ayat berikutnya. Tuhan menebus kita, tujuannya apa? Untuk supaya kita menjadi umat kepunyaannya. Menjadi miliknya, saudaraku. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau lakukan kau katakan kepada orang Israel. Saudara, jadi sekarang kita ini milik Tuhan. Tuhan mau kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita milik Tuhan. Dan dia mau supaya kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Kita harta kesayangan Tuhan. Luar biasa. Dulu disia-sia. Dulu hidup ini sampah. Dulu hidup ini gak ada artinya. Tapi ingat, sekarang kita punya hidup yang baru. Barang siapa di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. New creation, ciptaan yang baru. Menjadi umat kesayangan Tuhan. Bayangkan kalau Anda punya benda-benda kesayangan, Anda akan pelihara, Anda akan jaga dengan luar biasa karena engkau sayang dengan benda-benda itu. Nah, saudaraku, di dalam surat 1 Petrus, saya akan selalu coba compare antara perjanjian lama dan terus perjanjian baru. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, katakan sama-sama, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini bicara siapa, saudara? Bicara kita. Kita ini dulu orang yang terkutuk, kita ini dulu orang yang nggak punya harapan. Dulu kita tidak dikasihani. Tentara Firaun itu kalau mempekerjakan pengerah-pengerah, mandor-mandor yang mengawasi orang Israel yang kerja. Wah, itu gak main-main, dengan cambuk, dengan pentung, saudaraku. Mungkin itu budak-budak Israel gak dikasih makan, kalaupun dikasih makan ala kadarnya, jam istirahatnya sedikit, mereka harus kerja. Pikirannya cuma kerja, bangun kota, bikin batu bata, bangun kota. Itu yang terjadi dengan orang-orang Israel zaman dulu. Mereka diperbudak. Banyak orang tanpa sadar hari-hari ini juga diperbudak. Diperbudak dengan pekerjaannya. Nggak bisa enjoying life. Terus yang dipikir duit terus. Ya memang semua kita perlu uang.
Tapi bagaimana kita manage waktu kita dengan baik, supaya kita juga bisa, saudaraku, menikmati hidup ini. Ya, sekaya-kayanya kita tetap aja makan sehari 3 kali. Tetap kita harus jaga etos kerja kita, jadi orang yang rajin, jadi orang yang semangat. Saya pernah dengar cerita apa bedanya orang Indonesia dan orang Jepang. Kalau dijawab, oh sedikit Pak, bedanya sedikit. Kalau orang Jepang itu sedikit istirahat. Kalau orang Indonesia sedikit-sedikit istirahat. Orang Jepang itu sedikit makannya Pak. Kalau orang Indonesia sedikit-sedikit makan. Gitu saudaraku. Bedanya cuman sedikit. Saudara, Tuhan mau setiap kita sekarang mengerti bahwa kita ini sudah dibeli, dikatakan bahkan dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak. Karena kita nyawa, gak bisa ditebus dengan emas dan perak. Kita nyawa diganti dengan nyawa. Ingat, kita gak bisa lepaskan, ini Yesus hidup di dalam konsep bangsa Yahudi. Manusia pertama Adam dan Hawa itu diperkirakan orang Timur Tengah tinggal di daerah Irak sana, di negara Irak sana. Babel itu di Irak sana. Kira-kira di situ. Taman Firdaus itu kira-kira di situ. Manusia pertama. Kalau Adam dan Hawa diciptakan jadi orang Tiongkok, menurut saya dia nggak akan jatuh dalam dosa ketika dicobai sama si ular itu. Kalau manusia pertama itu orang Tiongkok, begitu ada ular, mau godain, langsung dibetetin, dimakan saudaraku. Sayangnya saudaraku, manusia pertama itu diciptakan di sana, di Timur Tengah sana. Saya pada waktu di Shenzhen saudaraku, kita waktu makan sama-sama di satu restoran saudaraku. Di sisi yang lain saya lihat ada kandang-kandang, ada kucing, ada anjing, ada ular, ada ikan juga akuarium. Mana yang mau pilih, semua itu bisa dimakan saudaraku. Orang-orang Tiongkok seperti itu saudara. Nah, Yesus juga lahir dengan darah keturunan orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Kan ada orang-orang yang bilang begini, kenapa sih kalau memang manusia mau diselamatkan mesti ada penebusan? Kenapa mesti Tuhan menjelma jadi manusia? Kan Tuhan tuh maha kuasa. Kalau mau menyelamatkan, selamatin aja, apa susahnya? Saudaraku, ingat sekali lagi, jangan lepaskan teks dari konteks. Yesus hidup di tengah-tengah budaya Yahudi. Dengan hukum Taurat yang begitu ketat sekali. Mata ganti mata, itu Taurat. Kamu nyakitin matanya orang, ya matamu harus disakitin. Kamu nyubit orang, ya kamu harus dicubit. Itu hukum Taurat begitu, mata ganti mata. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Anda bisa paham sampai di sini kenapa Tuhan harus menjelma jadi manusia, disalib. Terkutuk bagi saudara dan saya. Dia harus menggenapi tuntutan hukum Taurat. Harus ada darah yang dikorbankan untuk menebus nyawa manusia. Tidak bisa dengan emas dan perak. Tidak bisa. Tidak bisa. Yesus jadi manusia, ya hidup di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Yesus pun harus mentaati apa yang Taurat tuntut. Dan ingat, perjanjian lama itu bayangan, realitanya adalah perjanjian baru. Di perjanjian lama ada binatang yang disembelih. Darah domba yang disembelih, domba, kambing, lembu yang disembelih. Saudaraku, dalam perjanjian baru itu bicara Yesus Kristus yang disembelih, mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Darahnya tercurah untuk kita semuanya saudaraku. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Kadang orang tuh gak bisa ngerti saudaraku, bahwa ini kebenaran yang sangat esensi sekali. Ada yang bilang begini, di mana ayatnya kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus bilang sembahlah aku. Saudara, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu, saya harap Anda bisa jawab ya. Saya gak pernah dengar tuh saudaraku, ada Pak Presiden Jokowi, saya ini presiden, nggak perlu, kecuali dalam acara formal sebagai presiden gitu yang ngomong. Tapi dia nggak perlu proklamasi dia presiden, orang semua sudah tahu dia presiden, betul nggak? Kalau memang Anda selalu punya dalil untuk cari di mana Yesus pernah berkata, aku Tuhan sembahlah aku,
Coba tolong juga cari di Alkitab yang mengatakan Yesus menolak untuk disembah. Karena jelas. Jadi begini, di Alkitab itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah yang tersurat itu sudah jelas, nggak bisa terbantahkan. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tersurat, sudah jelas. Kalau Anda ikut Yesus jalannya pasti benar, nggak bakal kesasar saudaraku. Itu tersurat, tapi ada yang tersirat. Ada yang tersirat. Kalau Anda baca kitab Wahyu, akhir zaman, itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kita baca, saudaraku, kitab Daniel yang mengandung nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman. Memang ada yang tersurat, ada yang tersirat. Artinya tidak tersurat, tapi artinya sendiri kita udah tahu lah kira-kira kemana. Udah tersirat. Di perjanjian lama nggak dikatakan, oh nanti Yesus datang begitu nggak, tapi tersirat. Bahwa akan datang Mesias yang akan menebus dosa umat manusia di dunia ini. Amin. Saudara, saya dalam kesempatan ini mau sedikit sisipkan ya. Ada banyak perdebatan tentang vaksin. Boleh nggak orang Kristen divaksin? Kalau divaksin nanti jadi antikris katanya. Kalau divaksin nanti nggak terima pengangkatan. Ini medsos luar biasa. Saya ada grup yang membahas itu terus dan ada perdebatan yang sengit. Ya, tapi satu itu aja sih, ya grup keluarga sendiri, saudaraku, keluarga istri saya, saudaraku. Ya grup pendeta nggak ada tuh. Saya ada di grup pendeta seniornya Kota Semarang loh. Nggak ada yang bahasin gitu. Semua sepakat. Bahkan ada pendeta dari Indonesia senior nih, saya nggak sebut namanya. Dia udah vaksin di sini. Dia ke Amerika. Di Amerika dia vaksin lagi. Ya, nggak ada yang bicarain gitu. Ada satu grup itu yang, aduh gemes juga saya. Ya, gemes juga saya. Ya, tapi yang lain nggak ada, sudah. Sampai teman-teman saya yang di Petra, teman-teman saya yang GSKI, nggak ada. Semua udah tahu, satu suara semua. Kita mesti dukung nih program pemerintah untuk pengentasan COVID-19 ini. Tapi malah ada, saudaraku, yang ada juga sih, ya selentingan-selentingan. Saya tahu di antara kita ini ada yang nggak setuju vaksin, saya tahu. Ya, tapi please deh, please, ya, jangan lebay-lebay amat kali. Please deh, please. Ya, saya waktu SMP pertama-tama mulai ada komputer dengan itu apa namanya DOS ya. Kalau mau start itu mesti pakai begitu tuh, masukin dulu, nanti udah masuk, nanti udah keluarin, ganti disket lagi gitu. Saudara tahu isu komputer itu apa? Antikris. Bisa tuh ada hitung-hitungannya. Ingat nggak dulu? Hitung-hitungannya tuh nanti bisa komputer, COMPUTER, dihitung-hitung nggak tahu bisa jadi 666, antikris. Muncul satu gudang rabat, zaman dulu sebutnya gudang rabat. Dengan membership, kartu ada chipnya, barcode, yang panjang-panjang itu 666, antikris, jangan masuk ke toko itu, jangan belanja di situ, nggak pakai itu nggak bisa belanja, persis Alkitab. Nggak masuk, nggak pakai itu nggak bisa masuk. Saya mau tanya saudaraku, sekarang siapa yang nggak pakai chip? ATM-mu ada chipnya, handphone kita ada chipnya. Lama-lama juga pudar sendiri. Ini yang lebih gila lagi saudaraku, disebarkan. Yang vaksin nanti nggak bisa punya keturunan. Yang vaksin sekian tahun lagi akan mati. Waduh, saya gerah juga saudara dengar begini. Nah, saya cuma pesen gini aja deh. Saudara yang nggak mau vaksin, saudara yang dengar khotbah ini, saya juga yang live streaming, yang Anda nggak mau vaksin, terserah Anda. Itu hidup-hidup Anda, tubuh-tubuh Anda. Cuman yang saya ingatkan lagi, ini titipan Tuhan. Ya, please, saya berharap Anda bijaksana, jangan mempengaruhi yang mau vaksin. Yang vaksin juga nggak usah banyak ngomong, udah diem aja, vaksin aja. Ya, nggak usah, vaksin. Gitu, nggak perlu juga kali, ya kasih stiker di sini, gua udah vaksin, nggak perlu, saudara. Ya, saudara jangan juga nggak usah marah. Mau apa itu mall tuh, nggak adil tuh kalau nggak vaksin. Saudara pikir Anda setuju? Nggak vaksin, lalu nggak boleh masuk mall. Anda pikir saya setuju?
Saya setuju memang saudaraku, ya supaya istri saya nggak ke mall, saudaraku. Tapi sebetulnya saya juga setengah hati ini aneh-aneh sih. Tapi percayalah pemerintah berusaha memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Ya. Dan saya bersyukur sih, nanti waktu akan membuktikan lah pelan-pelan nanti gini. Ya. Ini ngeri loh saudaraku. Katanya teori konspirasi globalis nih saudaraku, targetnya 30 juta yang mati. Saudara, saya kasih tahu, ya kabar baik firman Tuhan itu selalu memberi damai sejahtera, bukan teror dan ketakutan. Saya bukan promosi vaksin, ya saya nggak dibayar, saya juga nggak ada kepentingan apa-apa. Saya cuma nggak mau ini loh, domba-domba yang Tuhan ada di Hosana saja. Ini masih dalam konteks wewenang saya. Begitu keluar dari sini Anda secara individu pribadi silahkan. Tapi kalau Anda ada di sini, saya berharap saudaraku kita nggak perlu berdebat, kita nggak perlu berbantah-bantah. Yakinilah dengan apa yang kau yakini, silahkan. Itu tubuh-tubuh Anda sendiri. Ya, jadi saya nggak mau saudaraku nanti kita berantem, kita jadi ribut saudara, untuk hal-hal yang sia-sia. Nanti sebentar lagi 2024 kita ada pemilihan presiden. Saya sebetulnya menjaga mimbar ini nggak mau bicara-bicara begini-begini yang terlalu praktis begini karena bisa menimbulkan perdebatan. Dulu ada pendeta ngomong sama saya, Pak harus ini pilih yang ini Pak, umumkan di mimbar Pak, ini pasti dari Tuhan. No, saya nggak mau. Ya, dan betul saudaraku, satu kali ini nggak apa-apa ya, orangnya ada di sini, ya, saya istilahnya jagoan saya A. Saya pikir jemaat itu juga semua A. Ternyata tidak, saudaraku. Satu kali itu Pak Eko Raharjo datang ke rumah saya. Ya, dia datang ke rumah saya kaget, saudaraku. Mobilnya full stiker gambar calon presiden B. Coba bayangin, saudaraku. Coba kalau saya dari mimbar ini, Anda harus saya konfrontasi dengan Pak Eko. Tapi saya nggak mau. Doa masing-masing. Apa yang kau yakini? Yakinilah untuk dirimu sendiri. Selesai. Hari ini saya berdamai dengan Pak Eko, kita tetap berdamai. Kenapa? Jagoan kita menang atau kalah juga nggak ada efek langsung secara pribadi dengan saya. Kalau jagoan saya terus naik, terus gaji saya naik gitu, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kalah pun juga nggak ada hubungannya. Ya. Tuhan mau supaya setiap kita ngerti bahwa Tuhan tebus kita supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 tadi, saudaraku. Udah kita baca belum? Tadi udah kita baca ya, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita imamat yang raja nih bangsa yang kudus untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bukan beritain teror, ketakutan, intimidasi. Ada chipnya lah, udahlah. Saya nggak mau panjang-panjang. Tolong nanti setelah ini nggak usah terus nyamperin saya mau menerangkan yang anti vaksin, nggak usah nerangin saya. Terima kasih. Udah gitu aja saudaraku. Terima kasih deh. Nanti saya baca sendiri. Saya juga bisa browsing. Nggak usah meyakinkan saya. Ya, nanti kita akan buktikan. Kalau masuk surga, nanti saya tanya sama Tuhan. Kalau ternyata enggak masuk surga, ya jangan saya yang tanya, saudaraku. Nah jadi yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Tadi kembali ke Keluaran 6 ayat 8. Ya, Tuhan mau bawa bangsa pilihannya ini masuk ke tanah perjanjian. Nah makanya gini saudara. Mesir, padang gurun, tanah perjanjian. Kita dulu dosa Mesir. Padang gurun itu mana? Dunia ini. Sampai nanti kita masuk ke sorga, Kanaan sorgawi. Kita lihat ya. 2 Timotius 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18. Ya, baca lagi sama-sama. 2, 3. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga.
Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara, ini tujuan goal akhir kita. Masuk di dalam kerajaan surganya yang mulia. Ya. Jadi saya yakin surga bukan cuman ambience, suasana, bukan. Saya yakin surga itu it's a place, satu tempat. Kalau kita akan ke sana. Tapi sementara kita belum ke sana. Ibarat orang Israel di padang gurun, kita masih hidup di dunia. Ini padang gurun kita. Mari kita hidup di padang gurun di dunia ini, jangan seperti orang Israel yang penuh keluh kesah. Ya selalu ngomel. Kok berat, kenapa enggak ke Mesir aja? Emang di Mesir kurang kuburan. Akhirnya mereka mati di padang gurun. Dan binasa jiwa mereka. Tuhan mau setiap kita tekun, taat dan setia. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup. Tapi goal akhir kita, tujuan kita, masuk di dalam kerajaan sorga yang mulia. Itulah tujuan penebusan Kristus. Dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Alkitab katakan, yang mati di dalam Kristus, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Artinya kita percaya, Yesus bangkit, kita pun mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Sebagaimana Yesus naik ke sorga, Yohanes 14 menyediakan tempat bagi kita. Setelah semuanya selesai, dia akan jemput kita masuk dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Tapi sementara semuanya itu belum terjadi, Anda masih di dunia, kita masih darah dan daging. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena kedatangan Kristus kali kedua sudah sangat-sangat semakin dekat. Ya, sudah sangat semakin dekat. Kita ini bukan di akhir zaman saja. Kita ini ada di akhir dari akhir zaman. Ayo belajar saling mengampuni satu dengan yang lain. Apa yang kamu banggakan sih? Dengan ego, kesombongan kita, kebencian kita, sakit hati kita. Apa gunanya? Apa gunanya? Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus yang merendahkan diri sedemikian rupa. Karena cintanya kepada saudara dan saya.